Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tidak membiarkan seorang pun hidup. Gerbang Xiao Yan. Ekspresi Shi Zhen segera berubah ketika dia mendengar suara tenang itu masuk ke telinganya. Orang lain mungkin merasa bahwa nama ini asing, tetapi dia sangat mengenalnya. Pendiri Xiao Gate. Pakar muda yang terkenal di seluruh wilayah sudut hitam saat itu. Meskipun sudah 2 tahun sejak saat itu, cukup banyak orang di wilayah sudut hitam masih mengingat nama ini. Selain itu, bagian dalam lembah api iblis mereka telah menampung cukup banyak ahli yang tidak punya tempat tujuan setelah dikejar oleh pemuda berjubah hitam ini. Oleh karena itu, dia menyimpan ingatan yang dalam tentang orang ini. Bukankah dikabarkan bahwa dia meninggalkan wilayah sudut hitam? Mengapa dia muncul di tempat ini? Shi Zhen menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Badai muncul di dalam hatinya. Bagaimanapun, orang ini bahkan telah membunuh seorang ahli seperti Han Feng yang memiliki setengah kaki di kelas Dozong saat itu. Kembalinya dia tidak diragukan lagi akan membawa banyak tekanan pada lembah api iblis. Pikiran ini bergejolak di dalam hati Shi Zhen saat niat untuk mundur secara bertahap muncul bersamanya. Saat itu, Xiao Yan mampu membunuh seorang ahli seperti Han Feng. Sekarang 2 tahun telah berlalu, sepertinya kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Kemungkinan dia akan kesulitan menghentikan Xiao Yan sendirian. Niat bertarung Shi Zhen dengan cepat menyebar saat pemikiran ini muncul. Matanya yang gelap dan dingin menyapu ke segala arah tanpa meninggalkan jejak. Kakinya tiba-tiba menginjak batu di belakangnya saat tubuhnya berubah menjadi sosok hijau yang melesat ke arah sekelompok siswa tempat Xiao Yu berada. Tindakan Shi Zhen ini segera membangkitkan ketakutan para siswa dari Akademi Jianan ini. Dengan kekuatan mereka, ada celah yang mirip dengan ayam kecil dan elang tua saat menghadapi yang pertama. Tidak ada gunanya membandingkan. Shi Zhen dengan cepat melintas sementara semua orang panik. Namun, ketika dia hendak menyerbu ke dalam kelompok siswa, sosok hitam samar melintas dan muncul dengan cara seperti hantu di kejauhan. Penguasa hitam besar di tangannya membawa angin panas dan suara tajam dari angin deras saat itu menusuk kepala mantan. Orang ini, kecepatan yang menakutkan. Hati Shi Zhen mencelos saat melihat sosok hitam ini muncul sebagai hantu. Tubuhnya tiba-tiba berputar dan dia berbalik. Setelah itu, dia bergegas menuju pintu masuk lembah. Dia dengan tegas berteriak kepada orang-orang dari Demon Flame Valley saat dia melarikan diri, serang, bunuh mereka semua. Kedua ahli doang terkejut ketika mereka mendengar teriakan keras Shi Zhen. Mereka segera berhadapan, mengatupkan gigi, dan mengeluarkan senjata. Setelah itu, mereka mengeluarkan teriakan rendah saat mereka memimpin banyak sosok hitam bergegas dengan marah ke arah Xiao Yan. Kalian semua harus mundur. Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan lemah kepada Xiao Yu dan yang lainnya di belakangnya saat dia melihat orang-orang berpakaian hitam ini menyerbu. Xiao Yu tidak ragu-ragu setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan membuat semua orang buru-buru mundur. Cahaya perak cerah tiba-tiba meletus di bawah kaki Xiao Yan setelah dia melihat Xiao Yu dan yang lainnya mundur. Tubuhnya segera bergetar dan banyak bayangan setelahnya tiba-tiba muncul di lembah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram. Dalam sekejap, dia muncul di depan seorang ahli doang. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Do Wang itu berubah. Namun, reaksinya masih cukup cepat. Tanpa berpikir panjang, pedang panjang tajam di tangannya membawa angin kencang saat menembus ke tenggorokan Xiao Yan. Dentang! Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat melihat pakar Do Wang ini yang berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Senyuman dingin terangkat di sudut mulutnya.
Penguasa beratnya diayunkan dengan keras dan akhirnya bertabrakan dengan pedang panjang itu. Seseorang hanya bisa mendengar suara yang jelas saat pedang panjang itu pecah seperti ranting kayu yang lemah. Kekuatan agung mengalir keluar dan akhirnya memasuki tubuh ahli Do Wang itu. Grup! Darah segar dimuntahkan dengan liar. Selama waktu ini, suara jelas dari tulang yang patah terdengar. Pakar Do Wang dari Demon Flame Valley segera terbang kembali sebelum menabrak dinding gunung dengan kepalanya. Sebuah bang terdengar dan kepalanya pecah seperti semangka. Satu serangan. Hanya dalam satu serangan, seorang ahli Do Wang akhirnya kehilangan nyawanya di tempat ini. Pemandangan mengejutkan ini menyebabkan udara dingin naik dari kaki ahli Do Wang yang tersisa ke kepalanya. Dia bahkan tidak ragu sedikit pun. Sayap Do Ki di punggungnya dengan cepat diperpanjang saat dia menyerbu ke langit. Tubuhnya berbalik dan lari. Namun, suhu di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak saat dia baru saja membalikkan tubuhnya. Segera, gumpalan api hijau giok menyala dan muncul. Akhirnya, itu berubah menjadi api ganas yang benar-benar melilitnya. Ah! Api yang ganas segera membakar tubuh Do Wang yang melarikan diri di langit itu. Jeritan menyedihkan yang tajam bergema di lembah, menyebabkan hawa dingin menjalar ke tubuh orang-orang berpakaian hitam itu. Jeritan sengsara hanya berlangsung sesaat sebelum berhenti. Segera setelah sesuatu yang menyerupai arang hitam jatuh dari langit. Itu masih samar-samar mengeluarkan bau gosong. Item arang hitam jatuh di depan puluhan orang berpakaian hitam itu. Para elit dari Demon Flame Valley ini, yang tangannya bahkan tidak akan terasa mati rasa ketika membunuh orang, tanpa sadar menelan seteguk air liur saat ini. Mata mereka ngeri saat mereka menatap Xiao Yan dari jarak dekat. Mereka segera saling memandang dan memilih untuk melarikan diri bersama bahkan tanpa mencapai kesepakatan. Ketika dihadapkan dengan seorang ahli tingkat seperti itu, mereka hanya akan berakhir menjadi pengorbanan jika mereka menyerang ke depan. Tatapan acuh tak acuh Xiao Yan beralih ke orang-orang berpakaian hitam yang dengan cepat mundur. Sekelompok api tak terlihat muncul di depannya, dan fluktuasi tak terlihat segera menyebar. Bang! Bang! Ketika fluktuasi tak terlihat menyebar, Xiao Yu dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi tertegun saat tubuh orang-orang berpakaian hitam itu dengan aneh meledak menjadi sekelompok abu. Banyak suara rendah dan teredam menyebabkan merinding berdiri tegak di tubuh mereka. Metode pembunuhan misterius dan tidak biasa semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Suara ledakan yang berulang bergema di atas lembah pegunungan, sekitar setengah menit kemudian, puluhan orang berpakaian hitam yang melarikan diri berubah menjadi gugusan abu hitam pekat di tanah. Api tak terlihat di depan Xiao Yan perlahan menghilang setelah tubuh orang berpakaian hitam terakhir pecah. Fluktuasi aneh itu juga lenyap. Xiao Yan dengan lembut melirik abu berwarna hitam di seluruh tanah. Dia menepuk tangannya sebelum jarinya menjentikkan penguasa Xuan berat untuk meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum ke kelompok tertegun Wu Hao. Rasa dingin yang menyelimuti tubuh Xiao Yu menghilang saat dia melihat senyum lembut di wajah yang dikenalnya itu. Dalam sekejap, lembah yang benar-benar sunyi itu sekali lagi dipenuhi dengan kehidupan. Para wanita muda yang berhasil lolos dari bencana besar segera berkumpul dan bertanya tentang kesejahteraan satu sama lain. Mereka juga berulang kali melemparkan tatapan mereka ke arah Xiao Yan. Tawa seperti lonceng keperakan dan tatapan yang tidak biasa dilontarkan selama periode waktu ini. Jelas, wanita muda yang seperti bunga ini sangat tertarik pada Xiao Yan. Pahlawan hebat yang muncul entah dari mana dan meninggalkan banyak prestasi di Akademi Jianan. Orang itu telah melarikan diri, Wu Hao tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan suara kicau di sekitarnya sebelum dia berbicara dengan Xiao Yan. Selama Xiao Yan diblokir oleh orang-orang dari lembah api iblis, Shi Zhen telah mengambil kesempatan dari kekacauan untuk melarikan diri dari lembah.
Dia tidak bisa melarikan diri. Xiao Yan tertawa sebelum segera bertanya tentang kesehatan Wu Hao. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dengan pil obatmu, aku seharusnya bisa pulih sepenuhnya setelah beristirahat selama beberapa hari. Wu Hao tertawa saat menjawab. Elder Wu, apakah kalian semua baik-baik saja? 3 sosok manusia bergegas turun dari langit. Salah satunya adalah Ziyan memegang Mai Di dan Moling saat dia terbang turun dari atas lembah. Wu Hao menggelengkan kepalanya. Tatapannya segera tertuju pada Ziyan saat dia tanpa sadar tertawa. Tidak disangka kau juga membawanya kembali. Penatua pertama sering membicarakannya. Ci, untuk apa orang tua itu membicarakanku? Dia pasti berpikir untuk meminta saya melakukan kerja keras dan membuat saya mencari bahan obat di seluruh pegunungan. Ziyan meringkuk mulutnya dan berbicara setelah mendengar ini. Wu Hao hanya bisa tersenyum karena malu ketika mendengarnya berbicara tentang masalah ini. Dia secara alami juga menyadari identitas Ziyan. Jika mereka berbicara tentang senioritas, Ziyan bisa dianggap senior-seniornya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak berani memiliki banyak keberatan untuk Ziyan memutar matanya. Kekuatanmu saat ini sepertinya telah menembus kelas Dou Huang, kan? Mata Wu Hao menyapu tubuh Xiao Yan dan tanpa sadar berbicara setelah beberapa keraguan singkat. Tatapan sekitarnya segera terlempar ketika mereka mendengar kata-kata Wu Hao. Cukup banyak orang dengan lembut menghirup udara dingin ketika mereka melihat Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dou Huang, kelas itu adalah level yang mereka perjuangkan. Namun, Xiao Yan ini, yang tidak jauh lebih tua dari itu, sudah mencapainya. Ini menyebabkan mereka sangat iri. Moling dan beberapa teman baik berkumpul bersama. Matanya yang berair kadang-kadang akan menatap Xiao Yan, yang wajahnya ditutupi oleh sedikit senyuman. Harus dikatakan bahwa Xiao Yan saat ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi para wanita muda ini. Dibandingkan dia, orang-orang paling terkenal di akademi tampaknya benar-benar pucat. Tidak ada ruang untuk membandingkan keduanya. Sinar cahaya tiba-tiba muncul di lembah sementara semua orang dengan lembut berbicara. Akhirnya, itu muncul di langit entah dari mana. Sebuah tangan yang halus terlempar dan sesosok manusia jatuh. Akhirnya, sosok itu menabrak tempat yang tidak jauh dari semua orang. Sosok manusia yang tiba-tiba mendarat membuat cukup banyak orang terkejut. Tatapan mereka melirik hanya untuk tertegun menyadari bahwa sosok manusia di tanah sebenarnya adalah Shizhen yang telah melarikan diri sebelumnya. Namun, yang terakhir saat ini benar-benar kosong dari kehidupan. Wajahnya mengandung warna ungu keabu-abuan yang aneh. Sepertinya dia telah mati karena racun. Tatapan kaget tetap ada pada mayat Shizhen di tanah untuk waktu yang lama. Tatapan semua orang tiba-tiba terangkat. Segera, mereka melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di langit yang kosong. Wanita berpakaian putih itu menggerakkan kakinya dengan lembut di bawah tatapan kaget semua orang. Dia perlahan berjalan melalui udara kosong dan mengungkapkan senyuman hangat untuk Xiao Yan. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan cukup banyak orang menggigil seolah kedinginan. Maaf, awalnya, saya berencana untuk menangkapnya hidup-hidup. Tidak disangka orang ini memiliki ketahanan yang rendah terhadap racun. Dia langsung mati karena racun yang menyerang jantungnya. Wu Hao menyeka keringat dingin dari wajahnya saat dia melihat wajah cantik dokter peri kecil yang berisi senyuman. Hatinya segera bergumam mengapa wanita yang mengikuti di samping orang ini begitu kuat. Selain itu, taktik mereka juga sekejam ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia melirik mayat di tanah sebelum sedikit mengerutkan kening. Dia memandang kelompok Wu Hao dan bertanya sambil tenggelam dalam pikirannya. Hanya apa faksi Demon Flame Valley ini? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video.
Piece out and Baby.